Halo, perkenalkan nama saya Melani Putri Nababan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai stres. Ada banyak kegiatan yang membuat kita stres. Misalnya seperti bangun terlambat, tugas deadline yang belum selesai, atau saat mandi air justru habis, dan ketika keluar rumah kita tidak sengaja menginjak kotoran. Dan tentunya pada saat ini seperti yang teman-teman tahu, pandemi COVID yang dimulai sejak awal tahun 2020. Nah, kita akan bahas lebih lanjut di video ini. Coronavirus atau virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan ringan hingga sedang. Namun, beberapa virus corona juga menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. COVID-19 atau dikenal dengan novel coronavirus bermula di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebar ke negara lain mulai Januari 2020 dan dinyatakan sebagai wabah baru coronavirus. Pada bulan Maret 2020, WHO menyatakan bahwa COVID-19 sebagai pandemi dan Indonesia sendiri mengumumkan adanya kasus COVID-19 dari Maret 2020. Seperti virus pada umumnya, virus corona menyebar melalui percikan air liur saat batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Masa inkubasi ini belum diketahui secara pasti, namun gejala timbul setelah 2-14 hari virus pertama masuk ke dalam tubuh. Kemudian pemerintahan pun mengambil kebijakan untuk membatasi kontak langsung dan menjaga jarak dengan orang lain, tidak berpergian ke tempat ramai seperti pasar, kafe, dan menghindari penggunaan transportasi umum yang padat penumpang. Karena hal ini pun, WFH atau work from home dilakukan bagi para pelajar, pekerja, kegiatan ibadah hingga menunda mudik. Hal ini dapat membuat kita merasa stres, mulai dari berita mengenai penyebaran virus COVID-19 yang begitu cepat, vaksin yang belum ditemukan, hingga ketakutan akan di-PHK atau kesulitan dalam mengelola uang. Ini membuat kita cemas dan takut, bahkan ketika melihat orang yang bersin. Nah, apakah kamu sudah merasa stres? Apa kamu tahu bagaimana tubuh saat stres? Untuk itu mari kita bahas apa itu stres. Stres adalah reaksi tubuh yang muncul saat seseorang menghadapi ancaman, tekanan, atau situasi yang tidak nyaman. Ada dua tipe stres. Eustress atau positif stres yang memberi efek menyenangkan, membuat kita termotivasi dan menikmati tantangan. Distress atau negatif stres memberi efek tertekan, membuat kita merasa cemas, terbebani, dan tidak nyaman. Tidak semua stres buruk bagi manusia, bahkan stres dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup. Bayangkanlah, jika Alexander Graham Bell tidak memiliki stres, mungkin sampai saat ini tidak mungkin ada benda bernama telepon. Respon tubuh terhadap stres dapat berupa nafas dan detak jantung yang menjadi cepat, otot menjadi kaku, dan tekanan darah yang meningkat. Sehingga efek adaptasi di stres adalah hormon kortisol lebih banyak disekresikan untuk mempertahankan atau pelampiasan terhadap stres. Hormon kortisol diproduksi dengan kendali utama oleh hipotalamus, kelenjar hipofisis, dan kelenjar adrenal. Dimulai dengan adanya stimulus stres, kemudian merangsang hipotalamus untuk mengeluarkan hormon CRH, dan hormon ini akan merangsang hipofisis anterior dan mengeluarkan hormon ACDH, kemudian masuk ke dalam aliran darah, dan kemudian akan dideteksi oleh korteks adrenal dan mengeluarkan hormon kortisol. Dengan disekresikannya hormon kortisol, maka efektivitas sistem kekebalan tubuh akan ditekan dan menurunkan jumlah limfosit atau sel darah putih. Limfosit berperan sebagai antibodi yang menghancurkan virus dan bakteri yang menyerang tubuh. Jika stres berlalu, tubuh akan kembali berfungsi normal. Namun, jika stres terus terjadi, maka tubuh tidak mendapatkan sinyal untuk berfungsi normal dan akan mengganggu sistem kekebalan tubuh dan tubuh rentan terhadap infeksi, virus, dan bakteri. Stres dapat diatasi dengan mengonsultasikan masalah tersebut, melakukan olahraga ringan, menonton acara komedi, bermain game, atau rebahan sambil relaksasi tentunya. Jangan lupa juga untuk melakukan physical distancing
dengan sering-sering mencuci tangan menggunakan air dan sabun selama 20 detik, hindari menyentuh wajah, hidung, atau mulut saat tangan dalam keadaan kotor, hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit, hindari menyentuh hewan atau unggas liar, tutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk dengan tisu, kemudian buanglah tisu dan cuci tangan hingga bersih. Kenakan masker jika harus keluar rumah. Selain itu, kamu juga bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh dengan mengkonsumsi vitamin dan suplemen. Nah, sekarang kamu tahu apa itu stres dan apa yang terjadi dalam tubuh saat stres. Apakah kamu stres dengan semua informasi ini? Menurutmu, itu eustress atau distres? Selalu ingat, ketika kamu merasa stres, itu hanya tantangan atau mungkin hormon kortisol. Sekian dari saya, terima kasih.